Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MPKTK Grup 8 akan memaparkan hasil diskusi kami PKM Kewirausahaan berjudul Stunot dan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Pada presentasi kali ini, ada beberapa agenda topik pembahasan, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua gambaran umum website, yang ketiga metode, yang keempat biaya dan jadwal kegiatan, serta yang kelima dan yang terakhir adalah lampiran. Masuk ke bab 1, pendahuluan. Di sini kita akan membahas mengenai latar belakang kenapa ide Stunot bisa lahir. Sebuah ide bisa lahir karena adanya masalah. Ada beberapa masalah yang kita angkat di sini. Masalah yang pertama adalah sumber bahan ajar yang sangat beragam dan banyak. Sebagai mahasiswa tingkat pertama, saya dan teman-teman dari kelompok 8 dan sebagian besar teman-teman mahasiswa punya masalah yang sama, yaitu mengenai materi, catatan, dan bahan ajar yang sangat beragam sumbernya. Saat masih berstatus siswa, materi dan bahan ajar semuanya berasal dari satu sumber, yakni dari guru yang mengajar di kelas. Sedangkan ketika sudah menyandang status mahasiswa, kita dituntut untuk bisa belajar mandiri dan mencari materi dari berbagai macam sumber. Nah, itu merupakan sebuah masalah bagi kita para mahasiswa, menentukan sumbernya dari mana aja nih gitu. Nah, selanjutnya karena ada pandemi COVID-19 itu mengharuskan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Nah, kegiatan belajar mengajar secara online ini membuat banyak mahasiswa menjadi kehilangan arah saat mengikuti pembelajaran. Lanjut ke masalah yang kedua, yaitu silabus dari kampus, e-book, dan jurnal online tidak terlalu membantu. Perlu digarisbawahi, tidak terlalu membantu bukan berarti tidak membantu sama sekali. Karena silabus dari kampus atau dari dosen itu memberitahu kita atau mengasih tahu kita rencana pembelajaran apa yang akan kita lalui ke depannya. E-book dan jurnal online memberi pengayaan ilmu mengenai topik atau materi yang sedang kita pelajari. Nah, masalahnya di sini adalah silabus yang diberikan oleh dosen tersebut hanya mencakup judul-judul besar dari topik-topik yang akan dipelajari. Dan e-book serta jurnal online itu menggunakan bahasa yang baku dan ilmiah sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami materi tersebut. Nah, berdasarkan dari masalah tersebut, ada fenomena yang terjadi di lingkungan kehidupan mahasiswa, yaitu untuk menyelesaikan masalah tersebut, mereka berbagi catatan dengan teman-teman sekelasnya. Nah, berbagi catatan menjadi solusi untuk masalah ini karena catatan dari teman itu cenderung lebih ringkas, tidak seperti e-book yang berpuluh-puluh halaman dan bahkan ratusan halaman, dan bahasa yang ada di catatan teman tentu lebih mudah dan lebih sederhana, tidak seperti jurnal online yang menggunakan bahasa ilmiah dan baku. Nah, berangkat dari masalah dan fenomena tersebutlah lahir ide membuat platform berbagi catatan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ilustrasi berikut menggambarkan bahwa ketika kita belajar sendiri, kita akan menemui berbagai macam kesulitan. Sedangkan ketika kita belajar bersama teman-teman, itu akan memudahkan kita dalam memahami materi yang sedang kita pelajari. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat dari produk ini. Tujuannya sederhana, yaitu membantu mahasiswa menyelesaikan permasalahan mengenai catatan dan pemahaman materi, serta permasalahan yang akan dihadapi sebagai mahasiswa. Dan manfaat yang akan didapatkan ketika menggunakan produk ini, yaitu diantaranya dapat mengakses catatan dari mahasiswa seluruh Indonesia dari angkatan yang sama, angkatan sekarang, ataupun angkatan-angkatan sebelumnya. Serta ada banyak fitur tambahan yang akan sangat memudahkan user untuk menyelesaikan masalahnya. Untuk fiturnya sendiri akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Masih di bab pendahuluan, dan sekarang kita akan membahas sekilas mengenai produk website yang sedang kita buat. Pertama, berangkat dari namanya. Nama websitenya adalah Stunot, berasal dari kata study note atau bisa diartikan catatan studi, catatan pembelajaran. Ini sangat menggambarkan apa isi dari website itu sendiri, yaitu berisi catatan-catatan. Nah, fitur-fitur yang ada di website ini ada beberapa macam. Yang pertama dan yang utamanya adalah berbagi catatan. Catatan di sini bisa saja dari mahasiswa dengan kampus yang berbeda dan bahkan dengan angkatan yang berbeda.
Selanjutnya ada fitur filter, di mana filter ini berguna untuk memfilter atau mengkelompokkan sumber dari mana catatan itu berasal, baik dari kampus mana, dari angkatan mana, dari mata kuliah mana gitu. Nah, fitur yang selanjutnya juga ada focus timer, di mana fitur ini membantu mahasiswa fokus dalam memahami materi tersebut tanpa distraksi dari notifikasi atau aplikasi lainnya. Dan ada pengecualiannya, yaitu Microsoft dan aplikasi belajar lainnya. Nah, fitur yang keempat ada Daily Planner, yaitu fitur yang membuat sebagai pengingat mahasiswa apa aja yang harus dilakukan dalam waktu tertentu. Mungkin mahasiswa bisa bikin planner mengerjakan tugas, nanti dari website akan mengeluarkan notifikasi berupa pengingat. Nah, selanjutnya juga ada fitur premium user, di mana nantinya kan website ada video sebagai sumber penghasilannya. Nah, akan ada fitur premium user, di mana mereka akan terbebas dari video dan juga bebas mengakses sebanyak-banyaknya materi. Dan sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur yang akan ditambahkan, tapi belum terpikirkan sekarang. Mungkin seperti fitur grup diskusi, atau fitur belajar bareng, dan lain sebagainya, itu akan dibahas ke depannya. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum lingkungan usaha Stunot. Stunot ditujukan kepada para mahasiswa yang berada di seluruh Indonesia, terutama mahasiswa yang punya kendala atau ingin menambahkan atau memenuhi bahan pembelajarannya. Selain itu, universitas-universitas di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta, memiliki pembelajaran yang berbeda-beda, sehingga Stunot dapat membantu para mahasiswa untuk membandingkan atau mendapatkan ilmu baru dari materi yang ingin dicari. Kemudian untuk gambaran umum produk, jadi produk kami merupakan situs online dengan beberapa fitur untuk mendukung mahasiswa dan Stunot seperti namanya studi. Fitur menyerupai media sosial di mana mahasiswa bisa mengunggah catatan materi dan presentasi buatannya sendiri. Juga mendapatkan dua hal itu dari sama pengguna Stunot. Nah, fitur ini juga lebih dimudahkan dengan adanya klasifikasi otomatis atau filter berdasarkan universitas asal untuk mata kuliah apa dan tahun berapa. Mahasiswa jadi bisa langsung mencari berdasarkan filter tersebut. Nah, yang kedua adalah fitur daily planner. Jadi mahasiswa dapat membuat rencana atau jadwal harian dalam satu situs yang sama. Nah, yang ketiga adalah focus timer yang jika diaktifkan, fitur ini akan menghitung waktu pembelajarannya yang dilakukan oleh pengguna sekaligus membuat pengguna tidak bisa pindah ke situs lain demi mendukung fokus mereka dalam belajar. Namun mereka tetap dapat mengakses aplikasi lainnya dalam perangkatnya. Nah, untuk pendapatan sendiri kami generasikan dari adanya iklan dan pelayanan premium. Untuk premium sendiri membuat pengguna dapat mengakses semua materi tanpa batas dan menghilangkan keberadaan iklan. Kami juga memberikan pelayanan premium gratis selama seminggu bagi semua pengguna yang berhasil mengajak orang lain sebanyak 3 akun untuk melalui program referral. Nah, sebagian dari hasil pendapatan kami sendiri akan didonasikan kepada lembaga pendidikan yang membutuhkan di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses produksi pada website. Nah, di tahap awal kami akan melakukan survei pada pasar yang akan kami tuju, seperti apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan seberapa besar minat mereka terhadap produk yang akan kami sediakan. Setelah berhasil kami survei semuanya, kami akan membuat perencanaan pembuatan seperti desain website, fitur website, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pada tahap inti, kami akan melakukan proses pembuatan website, promosi, dan juga akan melaunching website yang sudah kami buat. Nah, di tahap akhir, setelah kita berhasil melaunching websitenya, kami akan melakukan evaluasi pada website kami. Misalnya, menggunakan Google Form untuk para pengguna agar bisa menilai kekurangan, memberi kritik, dan juga saran pada website kami, atau sekedar menggunakan pop-up penilaian pada website. Nah, selanjutnya pada strategi pemasaran, kelompok kami mengutamakan pemasaran produk melalui sosial media. Karena melalui beberapa platform sosial media, sebuah produk akan dengan mudah mendapatkan peminat. Dan sosial media yang kami gunakan seperti Instagram ataupun TikTok. Nah, selain dari sosial media, kami menyebarkan chat broadcast ke beberapa grup besar FEB UI atau fakultas lainnya, dan juga ke grup pribadi masing-masing agar mudah tersebarluaskan kepada mahasiswa dan juga para pelajar. Target pasar kami adalah para mahasiswa, para pelajar yang membutuhkan akses untuk saling berbagi materi pembelajaran baik dalam bentuk teks, video, maupun soal-soal. Kami juga menyediakan fitur focus timer yang menjadi solusi bagi para mahasiswa yang sering terdistraksi saat belajar.
Selanjutnya terkait biaya anggaran, kelompok kami merancang biaya anggaran sebagai berikut, di mana biaya anggaran ini terdiri dari pembuatan domain dan hosting, kemudian terkait dengan program-programnya, desain program dan layout website dan sebagainya, termasuk juga biaya promosi, biaya simulasi, dan biaya lain-lain. Rinciannya adalah sebagai berikut seperti yang terdapat di layar, di mana hasil total dari semuanya sejumlah Rp6.050.000. Terkait dengan jadwal kegiatannya, di mana kami membagi menjadi 3 tahap kegiatan. Pada tahap pertama, tahap awal, itu kami melaksanakannya pada 2 bulan pertama, yaitu pada bagian perencanaan dan survei. Kemudian yang kedua, tahap kedua itu tahap inti, di mana kita pembuatan website dan kemudian pelauncingan itu dilakukan sampai 3 bulan berikutnya atau sampai 5 bulan sejak tahap pertama. Kemudian pada bulan ke-6, 7, dan 8 kita melakukan tahap akhir dengan pelaporan dan evaluasi serta penyempurnaan. Sekian atas pemaparan kami dari kelompok 8. Jika dapat saya simpulkan, produk kami berupa website dengan tujuan untuk membantu para pelajar agar lebih bisa meningkatkan kualitas belajarnya. Diharapkan pemaparan ini dapat membantu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.